7. Makan vitamin Anda. Mendiagnosa masalah dapat membantu kita untuk mulai mengatasinya. Mudah-mudahan Anda sudah mengalaminya melalui pelajaran yang telah kita pelajari. Allah juga memberikan kepada kita vitamin kesehatan rohani. Itulah yang sekarang kita tuju. Apakah Alkitab buruk untuk Anda? Kita bergabung dalam argumentasi yang terjadi antara Yesus dan para pemimpin agama Yahudi. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi, walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Dikutip dari Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai dengan 40. Apakah masalah para pemimpin tersebut adalah bahwa mereka tidak membaca Alkitab? Lalu, apa masalah mereka? Dan apa yang terlewatkan? Dalam Lukas pasal 24 ayat 32, dua murid Yesus menggambarkan perasaan mereka sementara mendalami Alkitab bersama Yesus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Apakah Anda sering atau pernah mengalami hal ini ketika Anda sedang duduk mendalami Alkitab Anda? Hal yang terpenting bukanlah membuka Alkitab, tetapi Yesus ada di sana. Mudah sekali untuk membaca Alkitab secara intelektual, untuk lebih memahaminya, atau secara moral, agar hidup lebih benar, atau secara mekanis, karena telah diajarkan bahwa membaca Alkitab akan membantu iman kita. Tidak ada yang salah dengan cara-cara tersebut. Tetapi sekedar melakukan itu menjadi buruk bagi Anda. Sebagaimana yang terjadi pada para pemimpin agama, yang terbaik adalah kita membaca Alkitab secara relasional dengan tujuan untuk bertemu Yesus. Membaca Alkitab untuk menjumpai Yesus. Berbicara dengan Yesus sementara kita membacanya. Memuji Yesus saat kita memahaminya. Mengasihi Yesus ketika Anda melihat kasih-Nya pada Anda. Pada iman Anda akan bertumbuh kuat dan kehidupan kekristenan Anda akan bertumbuh semakin sehat. Langkah penerapan. Bagaimana Anda menggambarkan pendekatan Anda dalam membaca Alkitab? Secara intelektual, atau moral, atau mekanis, atau relasional? Bagaimana pembacaan Anda mempengaruhi iman Anda? Refleksi doa. Tuhan Yesus, Engkau menjumpaiku melalui firman-Mu, sementara aku membacanya melalui karya Roh Kudus. Memampukanku bukan hanya untuk lebih memahami-Mu, namun untuk lebih lagi mengenal dan mengasihi-Mu. Buatlah agar aku membaca Alkitab secara relasional. Amin. Apakah Alkitab bekerja dalam
diri Anda. Vitamin tidak hanya bekerja saat kita meminumnya, tetapi sepanjang hari. Demikian juga seharusnya dengan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira. Seperti atas segala harta, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Sebuah pertanyaan refleksi. Kata-kata apa yang pemazmur gunakan untuk menggambarkan apa yang ia perbuat dengan firman Tuhan? Ini adalah salah satu cara untuk menikmati Kristus sepanjang hari. Atur alarm untuk 3 hal ini dalam satu hari. Baca Alkitab pada pagi hari dan ambil satu kebenaran mengenai Yesus dari pembacaan itu. Selanjutnya, ingatlah kebenaran dari pembacaan tadi. Dan bergembiralah serta pujilah Yesus atas kebenaran itu. Sukacita atas pengenalan Anda kepada Yesus melalui firman-Nya tidak perlu dan tidak harus berhenti. Dan jangan berhenti saat Anda menutup Alkitab Anda. Seberapa proaktifnya Anda merenungkan akan Kristus setiap hari? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye bye, God bless.